Bab 2791 pergi ke laut. Jika itu normal, masalah ini benar-benar sulit untuk ditangani. Tidak ada alasan mengapa barang-barang yang dijual di dunia ini perlu ditebus dalam beberapa hari. Agak berubah-ubah. Namun, saat ini, keselamatan Pulau Changyun sebagian besar terkait dengan tubuh Lu Ye, dan tidak ada yang tidak dapat dilakukan dengan cara ini. Selain itu, harta karun itu perlu dimurnikan dan dipelihara, dan ketiga keluarga tidak dapat mengerahkan kekuatan harta karun itu dalam waktu singkat, jadi tidak ada gunanya menyimpannya di tangan mereka. Oleh karena itu, ketika Lu Ye mengajukan permintaan ini, Chuan Li menanggapi dengan sangat cepat. Sambil menunggu, Lu Ye tiba-tiba merasakan gerakan di dalam hatinya dan memantulkan jari-jarinya. Warna darah meledak di depannya, berubah menjadi wajah yang kabur, berputar, dan kemudian wajah itu berbicara, "Nak, apakah kamu di Pulau Changyun?" Suara itu adalah suara Sue Jiu. Karena mereka berdua jatuh ke dunia sumber ini bersama-sama, ketika mereka berpisah, Sue Jiu meninggalkan tanda darah pada Lu Ye, dan mereka dapat menggunakan tanda ini untuk saling menghubungi. Lu Ye tidak ingin menghubungi Sue Jiu, dan dia tidak percaya pada penguasa kota Sue Yin. Namun, dia tidak ingin Sue Jiu menghubunginya hari ini. Lalu kenapa? Lu Ye mengangkat alisnya, mengetahui seluruh cerita di dalam hatinya. Sue Jiu adalah klan darah dan memiliki kekuatan yang besar. Belum lagi dia bisa menjadi seperti ikan di air ketika dia datang ke dunia sumber ini, tetapi situasinya pasti akan jauh lebih baik daripada dia. Setiap kali dia berhubungan dengan klan darah di alam sumber, dia dapat dengan mudah menanyakan tentang perang di Pulau Changyun. Kurasa itu kamu. Sue Jiu mendengus dingin, kamu sangat berani, tetapi kamu dalam masalah sekarang, hehe. Lu Ye mengerutkan kening, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sue Jiu berkata, tidak pernah ada racun seperti itu di alam sumber. Jika kamu meracuni begitu banyak orang sekaligus, bagaimana mungkin klan Yu rela melepaskannya? Bahkan klan darahku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Selain itu, di alam sumber, semua ras tidak pernah menderita kerugian sebesar itu di bawah ras manusia. Jadi sekarang klan Yu memanggil pasukan besar dan bersiap untuk menyerang Pulau Changyun lagi. Jadi jika aku jadi kamu, yang harus kulakukan sekarang adalah bersembunyi dengan cepat, semakin kamu bersembunyi, semakin baik. Hati Lu Ye hancur, bahkan jika Sue Jiu tidak mengingatkannya, dia sebenarnya memiliki spekulasi seperti itu. Kata-kata Sue Jiu saat ini hanya menegaskan pikirannya. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, suku bulu telah menderita kerugian besar kali ini, seberapa besar kekuatan yang bisa mereka lawan. Sue Jiu tertawa terbahak-bahak, kau terlalu meremehkan fondasi semua ras di dunia sumber. Kekuatan Tao di dunia ini begitu melimpah. Jauh lebih mudah bagi pertumbuhan seorang biksu daripada dunia batin. Meskipun suku bulu telah banyak menderita kali ini, mereka tidak akan rusak dan akan bangkit kembali. Selain itu, Pulau Changyun hanyalah sepotong lemak, dan semua orang ingin memakannya. Kau mungkin tidak tahu bahwa 20 pulau di lautan ras manusiamu telah dibagi secara diam-diam oleh berbagai ras. Jika suku bulu tidak dapat mengambil Pulau Changyun, akan ada pasukan dari ras lain untuk menyerang. Aku tidak tahu seperti apa ras lain, setidaknya suku darah sangat tergerak. Lu Ye berkata dalam hati, situasi ini benar-benar buruk. Penguasa darah mengingatkanku dengan kebaikan seperti itu sehingga aku harus berterima kasih banyak padamu. Sue Jiu mendengus, tidak peduli apa, kita semua berasal dari dunia batin, dan kita semua terhubung dengan nasib yang sama. Aku hanya tidak ingin kau mati begitu cepat. Jika kau mengatakan itu, kau bisa melakukannya sendiri. Saat kata-kata itu selesai, wajah yang terdistorsi darah itu akan menghilang. Tunggu, Lu Ye berteriak cepat, jangan harap aku akan membantumu. Kali ini, klan darah hanya membantu pertempuran di Pulau Changyun. Selain itu, aku pendatang baru dan tidak memiliki banyak kekuatan. Lu Ye memiliki ekspresi aneh, aku tidak ingin penguasa darah membantuku, aku hanya ingin meminta nasihat tentang sesuatu. Katakan padaku, Sue Jiu berbicara, apakah penguasa darah telah menemukan cara untuk meninggalkan dunia sumber ini? Sue Jiu terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku mencoba mencari tahu, tetapi aku belum memiliki petunjuk. Cara untuk meninggalkan dunia sumber mungkin hanya dengan setengah orang suci. Ada setengah orang suci yang tidak dapat melarikan diri dari dunia. Aku sarankan kamu menemukan keberadaannya, dan mungkin kamu bisa mendapatkan jawabannya lebih cepat dariku. Setelah beberapa saat, Lu Ye berdiri di sana dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa Sue Jiu akan mengingatkannya dengan begitu baik, tetapi karena mereka terhubung dengan takdir satu sama lain, ahli darah ini sendiri bukanlah hal yang baik, jadi bagaimana mungkin semua orang merasa kasihan padanya ketika mereka meninggalkan dunia batin bersama. Kemungkinan terbesar adalah Sue Jiu telah mengarahkan pandangannya pada harta karun itu padanya. Setidaknya, papan catur langit berbintang disempurnakan oleh Lu Ye, dan Sue Jiu jelas. Jika Lu Ye meninggal di Pulau Changyun, semua keuntungan akan berada di luar jangkauannya, jadi Sue Jiu tidak ingin Lu Ye mengalami kecelakaan apapun. Kakak Lu, suara Culi tiba-tiba terdengar. Lu Ye melihat kembali pemandangan itu dan melihat bahwa kekuatan cadangan yang telah hilang untuk sementara waktu telah kembali, memegang 3 harta karun yang telah dijualnya sebelumnya. Untungnya, aku tidak mempermalukan takdirku. Culi mengembalikan ketiga harta itu. Lu Ye menerimanya, mengucapkan terima kasih, lalu berkata, Saudara Chu, saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di Pulau Changyun lagi. Apa maksudnya ini? Chu Li bingung. Lu Ye berkata, suku Yu pasti tidak akan menyerah saat dia kembali setelah kekalahannya. Saya kira suku Yu pasti sedang mengerahkan pasukan dan akan segera bangkit kembali. Chu Li mendengus dingin, kalau begitu mari kita bertarung dengan mereka. Meskipun perlindungan pulau belum lengkap, dengan pasukan mayat beracun, kekuatan keseluruhan jauh lebih besar dari sebelumnya.
Tidak mudah bagi suku bulu untuk merebut pulau itu. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu hanya suku bulu, kita mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung, dan kita khawatir itu bukan hanya suku bulu. Selain itu, situasi di pulau-pulau besar di laut tidak baik saat ini. Dia tidak bisa memberitahunya berita yang dia dengar dari Sui Jiu, jadi dia hanya bisa menjelaskan secara singkat situasi yang dia ikuti si Sengya untuk dilihat. Chu Li mendengarkan dengan ekspresi serius. Dengan cara ini, apakah suku-suku asing itu mencoba membunuh semua suku manusia kita? Aku tidak tahu apa situasi spesifiknya, tetapi menilai dari situasi saat ini, intensitas perburuan ini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Chu Li tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi jika Pulau Changyun tidak bisa bertahan, kemana kita harus mundur? Tidak ada tempat untuk berdiri di Laut Sangkar ini, apalagi di luar Laut Sangkar. Seluruh alam sumber, Laut Sangkar adalah pusatnya, dan di luar Laut Sangkar, ada semua wilayah suku-suku asing. Kemanapun Anda melarikan diri, Anda akan memasuki guci suku asing. Lu Ye juga tampak khawatir. Jika dia sendirian, akan mudah untuk bersembunyi, tetapi dengan jutaan ras manusia di Pulau Changyun, di mana dia bisa bersembunyi dengan tujuan sebesar itu. Pergi ke laut, sebuah suara tiba-tiba datang. Kekuatan cadangan terkejut, dan kekuatan tahu melonjak, siapa? Namun segera, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat pria dengan rambut hitam dan alis putih tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan wajahnya sangat bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk, kau adalah kekuatan cadangan Pulau Changyun, dan kau telah melihat Sang Santo. Satu-satunya orang setengah orang suci dalam ras manusia, dia belum pernah mendengar namanya saja dan belum pernah melihat yang lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya hari ini. Si Sengya mengangguk sedikit dan mengangkat tangannya yang kosong, tidak perlu terlalu sopan. Lu Ye menatap si Sengya dengan serius, Tuan Suci telah membuat pengaturan. Si Sengya tersenyum pahit, tidak seperti ada rencana ke depan, aku hanya membuat beberapa rencana terburuk. Namun, begitu banyak suku di pulau itu yang perlu dipindahkan, jadi diperlukan susunan sihir luar angkasa yang besar, dan mungkin belum terlambat untuk pergi. Chu Li segera berkata, saya akan mulai mengatur masalah ini. Ada beberapa ahli formasi di pulau ini dan memiliki pengalaman dalam menyusun lingkaran sihir ruang angkasa. Susunan sihir ruang angkasa yang mereka gunakan sebelumnya diatur secara diam-diam oleh para ahli formasi tersebut atas perintah Changyun. Saya dapat membantu, kata Lu Ye. Si Sengya menatapnya dengan heran, jelas tidak menyangka bahwa dia, seorang praktisi militer, akan memiliki kemampuan seperti itu. Tuan Suci, ini bukan saatnya untuk pergi, saya butuh Tuan Suci untuk membawa saya ke sana. Baiklah, si Sengya mengangguk, membungkus Lu Ye dengan kuat, dan melesat pergi. Setelah beberapa saat, dua sosok melintas di lautan sangkar, dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ye berkata, Tuan Suci, apakah suku asing akan memusnahkan ras manusia selama perburuan ini? Si Sengya menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya tidak seburuk itu. Aku telah melihat situasi di beberapa pulau besar. Suku-suku asing hanya menangkap anggota suku dengan tingkat kultivasi tertentu dan mengabaikan yang lain, jadi mereka tidak ingin memusnahkan klan mereka. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, intensitas perburuan ini memang jauh lebih besar. Di masa lalu, suku-suku asing berburu hanya untuk menangkap biksu yang memasuki Tao. Karena jika tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, bahkan jika mereka dikorbankan, itu tidak akan banyak berguna. Selain itu, mereka akan memberi ruang bagi klan mereka untuk berkembang. Mengapa ada perubahan seperti itu kali ini? Lu Ye bingung. Si Sengya berkata, ini juga keraguanku. Dilihat dari situasi ini, setelah perburuan ini, dalam 500 tahun, suku-suku asing tidak akan lagi berpikir untuk berburu. Setiap ras manusia dengan beberapa kultivasi telah ditangkap dan tidak akan ada bahan pengorbanan yang sangat bagus dalam 500 tahun. Jika perburuan dibandingkan dengan memotong daun bawang, maka ras manusia akan dipotong sedikit ganas kali ini. Bahkan jika beberapa orang yang beruntung lolos dari bencana ini secara kebetulan, jumlahnya tidak akan terlalu besar. Orang asing telah mempertahankan pemahaman diam-diam selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka harus memutuskan kali ini. Kuncinya adalah bahwa pendekatan mereka membuat si Sengya tidak berdaya. Jika ras asing benar-benar ingin memusnahkan umat manusia, si Sengya pasti akan bertarung sampai mati. Tetapi mereka meninggalkan api kayu bakar untuk umat manusia, yang setara dengan mereka hanya menginjak batas psikologis si Sengya, membuat umat manusia setengah suci marah dan frustrasi dan tidak berdaya. Lu Ye mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah harus bertanya kepada Sui Jiu tentang situasinya. Dia seharusnya tahu lebih banyak. Tetapi si Sengya ada di sisinya, jadi sulit untuk melakukan ini. Jangan berbalik dan disalahpahami oleh orang lain. Dan bahkan jika Sui Jiu tahu sesuatu, dia mungkin tidak mau memberitahunya. Dia mengikuti si Sengya sepanjang jalan sampai pada suatu titik, manusia setengah suci itu tiba-tiba berbalik dan jatuh ke laut, dan Lu Ye mengikutinya dari dekat. Masuk jauh ke dalam laut dan menyelam sampai ke dasar. Aku tidak tahu seberapa dalam dia menyelam, tetapi Lu Ye tiba-tiba merasakan sekujur tubuhnya menjadi lebih ringan, dan cahaya samar muncul di penglihatannya. Berbalik, aku sudah berada di ruang yang sangat luas. Si Sengya berkata, ini adalah tempat tersembunyi yang kucari saat itu. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendirikan formasi. Itu hanya tempat untuk berlindung bagi anggota suku. Aku tidak pernah berpikir itu akan berguna untuk satu hari. Lu Ye menyapu pikiran ilahinya dan mengangguk sedikit, itu seharusnya cukup untuk menempatkan anggota suku di Pulau Changyun. Bab 2792 Apa itu orang suci? Ini adalah ruang bawah laut yang sangat besar, terletak di sebuah parit, dengan tingkat penyembunyian alami yang sangat tinggi.
Dengan susunan formasi yang telah disusun sisianya selama bertahun-tahun, sulit untuk mendeteksi bahkan jika ada suku laut yang lewat di dekatnya. Ras manusia yang biasa menempatkan Pulau Changyun adalah yang paling cocok. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir yang ditinggalkan Si Sengya secara diam-diam untuk ras manusia dan tempat persembunyian terakhir. Tempat ini tidak digunakan selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak ingin tempat ini berguna hari ini. Setelah Lu Ye melihat sekeliling, dia memilih lokasi yang cocok dan mulai mengatur susunan sihir ruang angkasa. Suku bulu akan datang untuk menyerang Pulau Changyun lagi, tetapi waktunya pasti tidak akan tertunda terlalu lama, jadi pemindahan anggota suku harus dilakukan sesegera mungkin. Ini memiliki persyaratan yang cukup besar untuk susunan sihir ruang angkasa. Pertama, skalanya harus cukup besar, dan jumlah orang yang diteleportasi pada satu waktu harus mencukupi. Kedua, harus stabil. Jutaan suku pasti akan menggunakan susunan sihir berkali-kali jika mereka berpindah dalam waktu singkat. Jika tidak cukup stabil, sekali terjadi kecelakaan di teleportasi tertentu, belum lagi orang yang diteleportasi akan berada dalam bahaya, dan akan membuang-buang waktu untuk memperbaikinya. Untungnya, ada banyak barang rampasan kali ini, kontribusi dari pasukan mayat beracun dan hal-hal baik yang dibawa Changyun dari rumah harta karun sulit dihitung, jadi lebih dari cukup untuk memilih beberapa dari mereka untuk mengatur lingkaran sihir ruang angkasa. Setelah beberapa saat, Lu Ye membagi banyak persediaan menjadi dua bagian, yang satu dikirim ke klon Pulau Changyun dengan bantuan pola jalur Void. Segera setelah itu, dewa dan klon mulai sibuk pada saat yang sama. Si Sengya menyaksikan dengan diam-diam dari samping, diam-diam mengagumi metode Lu Ye. Sebagai seorang semi-santo, dia secara alami berpengetahuan luas dan meskipun dia tidak mahir dalam hal ruang, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan tidak pernah makan daging babi atau melihat babi berlari. Tetapi saya tidak pernah tahu ada orang yang bisa memiliki keterampilan seperti Lu Ye. Kesibukan ini berlangsung selama 10 hari. Dengan investasi banyak bahan langka, Lu Ye dan klonnya bekerja tanpa lelah untuk sementara waktu dan akhirnya mengatur dua susunan sihir ruang angkasa dengan benar. Setelah sedikit penyesuaian dan upaya untuk memastikan bahwa dua lingkaran sihir telah terhubung, migrasi besar Pulau Changyun dimulai. Sebelum ini, Chuli telah memobilisasi dan memblokir seluruh Pulau Roh, dan semua orang bersiap untuk momen ini. Di ruang bawah laut, cahaya susunan sihir ruang angkasa tidak pernah redup sejak menyala. Gelombang anggota suku berjalan keluar dari susunan sihir dan berpencar di kediaman masa depan ini. Migrasi jutaan orang telah memakan waktu beberapa hari, dan pasukan bulu masih akan menyerang. Lu Ye bahkan sempat memigrasikan pasukan mayat beracunnya, dan kemudian klonnya mengambil tindakan untuk menghancurkan susunan sihir luar angkasa di Pulau Changyun. Pada titik ini, migrasi Pulau Changyun telah selesai. Mengenai bagaimana jutaan orang dari suku-suku itu akan bertahan hidup dan berkembang biak di bawah laut di masa depan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan Lu Ye. Itu pasti akan sangat sulit, tetapi lebih baik memiliki susunan besar untuk menutupi tempat itu dan lokasinya tersembunyi daripada tinggal di laut dan khawatir. Apa itu orang suci? Di suatu tempat di bawah laut, Lu Ye dan sisiannya duduk berhadapan. Sejak dia datang ke dunia sumber ini, Lu Ye memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan tidak ada orang yang cocok untuk ditanyai. Saat ini, masalah Pulau Changyun telah terpecahkan, jadi dia tentu saja ingin meminta nasihat Si Sengya. Hal pertama yang ingin diketahui Lu Ye adalah tentang alam suci. Si Sengya berbicara perlahan, orang suci adalah Daluo, Wuji, dan Hunyuan. Pertama-tama, dalam hal kekuatan, di atas puncak Tao, dialah orang suci. Kedua, dalam hal status, orang suci sudah dipersatukan oleh manusia dan alam, dan tidak ada kekuatan yang bisa dipinjam. Selain itu, dalam hal kekuatan orang suci lebih condong ke Tao, dan itu bukan lagi sekadar kekuatan. Lu Ye memikirkan sesuatu, merenung sejenak, dan bertanya lagi, apa perbedaan antara orang suci setengah seperti senior dan orang suci sejati? Si Sengya berkata, jika kita setengah orang suci, kita tidak bisa benar-benar dianggap orang suci. Paling-paling, kita hanya melangkah ke ambang pintu dengan satu kaki, tetapi meskipun begitu, kita dapat melampaui Tao, sedangkan untuk orang suci sejati. Beberapa ekspresi aneh muncul di wajahnya, itu sebenarnya semacam ikatan. Lu Ye mengangkat alisnya dan tidak bisa tidak mengingat penampilan San Heki yang pernah dilihatnya. Apakah kamu pernah melihat orang suci sejati? Si Sengya melihat ekspresinya dan hatinya tergerak. Aku sudah melihatnya beberapa kali karena keberuntungan. Lu Ye mengangguk. Si Sengya mengangguk dan berkata, kalau begitu, kau pasti mengerti maksudku. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak orang setengah suci di dunia sumber, dan beberapa dari mereka tumbuh di alam kultivasi dan pertumbuhan lokal, dan beberapa berasal dari alam internal. Orang setengah suci mana yang tidak berbakat dan berbakat? Setelah bertahun-tahun akumulasi, apakah mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah lebih jauh? Sebagian besar dari mereka tidak, tetapi selalu ada beberapa orang hebat dengan bakat yang indah, tetapi mengapa mereka masih hanya orang setengah suci, bukan orang suci sejati? Lu Ye ragu-ragu dan berkata, senior berarti. Si Sengya berkata, jika kita menunggu para semi-santo ini, kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran dunia daripada Anda. Jadi mereka yang memenuhi syarat untuk melangkah lebih jauh bukan tidak mampu, tetapi tidak mau, tetapi tidak ingin mengambil langkah itu. Meskipun sangat bahagia, itu seperti boneka setelahnya. Semi-santo mana yang bisa menerimanya? Mengapa ini? Lu Ye bingung. Sekarang, semua santo sejati di dunia sumber ini adalah tubuh boneka, tetapi para semi-santo masih merupakan tubuh bebas. Saya tidak tahu banyak tentang alasan spesifiknya, tetapi itu harus terkait dengan erosi yang ada di mana-mana. Hati Lu Ye tergerak. Kata-kata Si Sengya berarti bahwa kemauan.
Dengan kata lain, setiap kali seseorang memasuki alam orang suci sejati, dia akan sepenuhnya terkikis dan kehilangan dirinya sendiri. Namun, setelah berpikir 2 kali, Lu Ye merasa itu tidak benar, karena tentakel kemauan memang ada di mana-mana di dunia luar, tetapi tidak ada jejaknya di dunia sumber. Dibandingkan dengan alam eksternal dan internal, kekuatan Tao di alam sumber sangat murni dan tidak bercampur dengan jejak kemauan apapun. Jika demikian, bagaimana mungkin ia terkikis? Namun, ia jelas tidak tahu apa-apa tentang nada bicara si Sengya. Selain itu, ketika ia pertama kali bertemu San, apakah rantai yang mengunci orang suci sejati juga berasal dari kemauannya? Namun karena telah terkikis dan berubah menjadi boneka, mengapa ia harus terperangkap? Ini tidak diragukan lagi sedikit kontradiktif. Dan ada larangan yang tidak dapat dijelaskan di dunia ini. Di seluruh Star Abyss, tidak peduli dunia mana, siapapun yang mencapai tingkat kekuatan tertentu akan dikendalikan olehnya. Larangan? Larangan macam apa? Lu Ye penasaran. Si Sengya menunjukkan ekspresi kenangan, lalu menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak begitu tahu, aku hanya pernah melihatnya sekali. Lu Ye tidak bisa menahan sakit kepala. Ia berpikir bahwa si Sengya, sebagai orang suci setengah, pasti dapat membantunya menjawab pertanyaan, tetapi sekarang ia tidak tahu banyak tentang apa yang ingin ia ketahui. Setelah mengganti topik, Lu Ye berkata, Senior, bisakah kau memberitahuku, apakah ada pecahan manik Hedao di dunia sumber ini? Setelah mendengar ini, cahaya kemasan melintas di mata si Sengya, kebenar-benar datang dari dunia batin. Dia cukup penasaran dengan asal-usul Lu Ye. Meskipun dia hidup menyendiri di lautan sangkar dan tidak peduli dengan dunia, dia hanya bisa pergi ke pegunungan untuk mengamati secara diam-diam selama masa berburu. Dia pada dasarnya tahu berapa banyak elit ras manusia yang lahir di lautan sangkar ini. Namun dalam perhatian rahasianya, dia belum pernah melihat orang seperti Lu Ye sebelumnya, dan dia tampaknya telah muncul begitu saja. Dia sudah menduga bahwa Lu Ye mungkin berasal dari dunia batin, dan baru sekarang dia dapat memastikannya. Karena hanya biksu di dunia batin yang akan memperhatikan pecahan mutiara Hedao, biksu di dunia sumber tidak akan pernah memperhatikannya. Si Sengya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi penasaran, kamu kurang dalam kultivasi, mengapa kamu bisa datang ke sini dari dunia batin? Dia juga datang dari dunia batin saat itu, tetapi bukan karena dia datang dengan sukarela, tetapi terkait dengan larangan yang baru saja dia sebutkan. Saat itu juga dia menyadari keberadaan larangan tersebut dan tidak pernah melihatnya lagi. Kesempatan. Lu Ye tampak getir, senior seharusnya melihat bahwa aku memiliki beberapa pencapaian dalam hal ruang. Untuk menghindari kejaran musuh yang kuat, aku menggunakan teknik pemindahan ruang. Pada saat itu, jurang bintang bergolak dan ruang menjadi kacau, dan dengan demikian aku secara tidak sengaja memasuki alam sumber. Si Sengya mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin bagi para kultivator dari dunia batin untuk memasuki dunia sumber. Hanya ada satu kemungkinan bahwa kekuatan biksu di dunia batin dapat memasuki dunia sumber, yaitu, mereka memiliki tingkat kekuatan tertentu. Lu Ye mengerjap dan berkata, mungkin ini terkait dengan perubahan di Xingyuan selama bertahun-tahun. Perubahan seperti apa? Entah mengapa, dunia permukaan dan dunia batin telah menunjukkan tanda-tanda integrasi selama bertahun-tahun, jadi aku bertanya-tanya apakah ada tanda-tanda seperti itu di dunia sumber. Alam eksternal dan internal telah mulai menyatu. Si Sengya terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berdiri, jadi begitu, katakan saja seberapa besar intensitas perburuan ini. Senior, Lu Ye menatapnya dengan heran. Wajah si Sengya dalam keadaan tidak pasti, dan segera dia tampaknya telah membuat beberapa tekad, aku ingin keluar dan menjelajahi suatu tempat. Ketika kata-kata itu selesai, dia terbang menjauh. Lu Ye tidak berdaya ketika dia melihatnya. Si Sengya belum memberitahunya tentang pecahan Hedausu. Jika tidak ada pecahan mutiara Hedao, teknik rahasia langit dan bumi di dalam dirinya tidak dapat dipraktikkan sama sekali, kecuali jika ia beralih ke metode praktik konvensional, tetapi dalam kasus itu, kekuatannya akan meningkat terlalu lambat. Ada banyak orang setengah suci di dunia sumber ini, dan Lu Ye masih merasakan rasa krisis yang kuat di dalam hatinya. Tepat saat ia memikirkan ini, sesuatu tiba-tiba terbang ke arah kepergian sisianya, dan Lu Ye buru-buru menangkapnya. Suara si Sengya terdengar dari telinganya, meskipun dengan kemampuanmu, selama kau tidak bertemu dengan orang setengah suci, kau dapat berhati-hati dalam segala hal. Pergi saja dan lihat tempat ini, jangan berharap terlalu banyak. Lu Ye menundukkan kepalanya untuk menyelidiki dan mengangkat alisnya. Karena apa yang diberikan si Sengya kepadanya sebelum pergi adalah peta dunia sumber. Orang suci setengah manusia ini telah hidup di dunia sumber selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia cukup kuat, tidak seperti ras manusia lain yang terperangkap di lautan sangkar, saya pikir mereka telah berada di mana-mana. Wajar saja jika tidak ada masalah untuk membuat peta seperti itu. Lu Ye dengan cepat meluncurkan penyelidikan dan sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa lautan sangkar adalah pusat alam sumber, dan jangkauannya cukup besar, menempati hampir 30% dari alam sumber. Di luar laut sangkar, ada wilayah semua ras. Semakin dekat ras ke laut sangkar, semakin besar wilayahnya, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ras-ras ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Si Sengya menandai peta ini dengan berbagai warna dan kata-kata, sehingga Lu Ye dapat dengan jelas melihat daerah mana yang merupakan wilayah ras mana. Bab 2793 Vampir Setengah Orang Suci. Dilihat dari peta ini saja, seluruh lautan sangkar, pulau-pulau dengan berbagai ukuran bagaikan bintang di langit, dengan jumlah yang tak terhitung, tetapi pulau-pulau lainnya tidak memiliki tanda apapun, hanya bagian tengahnya saja yang diperhatikan. Lu Ye tidak dapat memahami bahwa karena lautan sangkar ini adalah tempat berlindung bagi umat manusia, bahaya apa yang ada di pulau ini.
Sayangnya, si Sengya telah pergi, dan bahkan jika dia ingin bertanya, dia hanya dapat menekan keraguannya. Matanya dengan cepat tertarik oleh lokasi lain, dan ada juga tanda di sini, dan jejaknya sangat baru. Seharusnya itu adalah saat si Sengya menyerahkan peta kepadanya. Ini tidak diragukan lagi adalah posisi yang dipandu si Sengya. Lu Ye melakukan sedikit penyelidikan dan membandingkan posisinya sendiri, dia tahu itu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, tubuhnya keluar dari bawah laut dan terbang lurus ke satu arah. Menurut petunjuk di peta, dia dapat mencapai tempat itu dalam waktu sekitar 2 atau 3 hari. Namun, si Sengya hanya memintanya untuk pergi dan melihat, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Namun, tak lama setelah berjalan, Lu Ye tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak, berdiri diam, dan menggerakkan jari-jarinya, kabut darah di depannya meledak, berubah menjadi wajah yang bengkok. Dia berkata dengan tidak sabar, ada apa? Suara Sue Jiu keluar dari wajah yang bengkok itu, wah, kamu sangat tidak beruntung. Mengapa kamu muncul dalam posisi ini saat ini? Cepat keluar dari sana. Apa? Lu Ye bingung ketika mendengar ini, tetapi segera wajahnya berubah, hanya karena pikiran ilahi yang kuat tiba-tiba datang dari arah tertentu dan menguncinya dari kejauhan. Yang pasti adalah bahwa penguasa kesadaran ilahi ini jauh darinya, tetapi kekuatan kesadaran ilahi berada pada tingkat yang tidak dapat dicapai Lu Ye saat ini. Setengah suci, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah sumber pikiran ilahi, dan sedikit darah tercetak di penglihatannya. Sudah terlambat, dia menemukanmu, suara Sueju terus terdengar. Baru saat itulah Lu Ye menyadari bahwa Sueju baru saja memberitahunya tentang berita itu. Tanda darah yang ditinggalkannya di tubuh Lu Ye tidak diragukan lagi dapat merasakan posisi Lu Ye dalam jarak tertentu, sehingga ia dapat mendeteksi di mana Lu Ye berada. Sue Jiu sendiri berada di dekatnya, dan kemungkinan besar ia bersama dengan setengah orang suci itu. Jangan lari, jangan lari. Orang yang mengincarmu adalah vampir setengah orang suciku, kau tidak dapat melarikan diri. Jika kau percaya padaku, berdirilah di sana dan jangan bergerak. Tentu saja, Lu Ye tidak dapat mempercayai omong kosongnya. Jika ia benar-benar berdiri di sini dan tidak bergerak, ia tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri di depannya. Namun, tepat saat ia hendak melarikan diri, sebuah suara datang dari kejauhan dari arah berwarna darah, budak, jangan cepat kembali. Ini adalah suara Sue Jiu. Hati Lu Ye sedikit tergerak, ragu-ragu sejenak, lalu ragu-ragu untuk bertemu dengan warna darah. Jika Sue Jiu benar-benar ingin memukulnya dengan harta karun itu, dia tidak akan pernah ingin dia jatuh ke tangan setengah orang suci. Jadi sampai batas tertentu, Sue Jiu tidak ingin dia mengalami kecelakaan apapun. Kalau tidak, dia tidak akan diberitahu tentang berita tadi, dan dia akan membuatnya semakin kuat. Meskipun setengah orang suci vampir tidak dekat dengannya, Lu Ye benar-benar tidak yakin untuk membuangnya, kecuali dia dapat menggunakan bantuan klon untuk bergerak kembali secara langsung. Namun, dalam kasus ini, Lu Ye sedikit khawatir bahwa posisi jutaan orang akan terekspos. Setengah orang suci itu terampil dalam keterampilannya dan mungkin tidak dapat mengejar jejak pelariannya. Yang benar-benar membuat Lu Ye memutuskan untuk bergerak lebih dekat ke Sue Jiu adalah kalimat yang diteriakkan Sue Jiu. Begitu Sue Jiu mengatakan ini, apakah akan pergi atau tinggal, inisiatif ada di tangan Lu Ye. Jika dia melarikan diri tanpa peduli saat ini, Sue Jiu pasti akan dicurigai oleh setengah orang suci itu. Ini adalah ketulusan yang Sue Jiu tunjukkan dengan inisiatif. Tidak banyak komunikasi di antara mereka, tetapi semua orang memahaminya. Saat tubuhnya bergerak mendekati warna darah, Lu Ye dapat dengan jelas melihat bahwa pikiran spiritual kuat yang terkunci padanya telah menghilang, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan minat padanya. Setelah beberapa saat, sosok Lu Ye menabrak warna darah. Di bawah bimbingan rahasia Sue Jiu, dia jatuh di sampingnya, memegang tinjunya dengan sungguh-sungguh, Tuan. Sue Jiu tampak sangat tidak senang dan mendengus dingin, kamu budak kecil, tapi aku akan makan enak. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke klan darah lain yang berdiri tidak jauh, dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya, Tuan Suci, ini adalah budak darah yang aku kumpulkan di dunia batin. Aku tersebar ketika aku datang, dan aku tidak pernah berpikir akan bertemu lagi di sini. Setengah orang suci dari klan darah itu melihat ke samping, tinggi, tanpa kemarahan dan ekspresi yang kuat. Dia hanya mengangguk ringan dan mengabaikannya. Fakta bahwa orang kuat klan darah menaklukkan budak darah sangat umum di antara klan darah. Belum lagi klan darah, bahkan Lu Ye juga menerima beberapa pelayan darah di awal. Aku tidak akan mundur dulu. Sue Jiu menoleh dan memarahi Lu Ye lagi. Lu Ye segera berdiri di belakangnya dengan patuh, menatap mata, hidung, dan hatinya, tampak jujur. Meskipun tidak mudah untuk memeriksa sekelilingnya secara khusus, ketika Lu Ye datang, dia menemukan bahwa ada banyak kapal harta karun di bola berdarah ini, dengan ratusan kapal, yang masing-masing cukup besar. Namun, kapal harta karun ini tampaknya bukan jenis kapal perang yang digunakan untuk menyerang kota dan desa, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Lu Ye diam-diam berpikir, aku takut ini tidak akan menyerang pulau mana. Tetapi jika demikian, apa yang dilakukan vampir setengah suci di sini? Si Sengya pernah berkata bahwa dalam pertikaian antar klan, setengah suci tidak boleh ikut campur. Ini adalah aturan alam sumber. Meskipun aturan ini kemungkinan tidak berlaku bagi umat manusia, setengah suci tidak boleh menindas yang kecil demi yang besar. Di dunia sumber ini, klan darah itu sendiri subur dan pergi. Jika Anda benar-benar ingin menaklukkan pulau spiritual, Anda tidak memerlukan setengah suci untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, Lu Ye merasa sedikit lega karena menyalahkan darah ini tidak bermaksud menyakitinya. Ini membuat Lu Ye diam-diam kagum. Penguasa kota peminum darah menderita kerugian besar di tangannya sebelumnya dan bahkan merampok papan catur langit berbintang sendirian. Tidak mungkin baginya untuk tidak membalas dendam sama sekali.
Aku hanya tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Suci, saya telah menghabiskan banyak uang dalam pertempuran sebelumnya, jadi saya akan pergi dulu. Setelah menunggu beberapa saat, Sueju berkata, berbalik dan pergi. Lu Ye buru-buru mengikutinya. Setelah memasuki kabin, dia memasuki sebuah kabin, dan darah yang menyala-nyala merangsang pembatasan, mengeluarkan beberapa ikan tao, duduk bersila dan berlatih. Lu Ye berdiri diam di samping. Setelah hampir 1 jam, Sueju tiba-tiba membuka matanya. Lu Ye menatapnya pada saat yang sama, saling memandang, Sueju mengangguk sedikit, dan mengirim suara kepadanya, kalian beruntung. Jika aku tidak menyadarinya tepat waktu, aku khawatir kamu telah ditangkap oleh Sue Tianxing saat ini. Latihan surgawi darah di mulutnya seharusnya adalah nama setengah orang suci dari klan darah. Lu Ye tidak berkomentar, kemana kamu pergi? Sueju tertawa, kamu akan tahu ketika kamu kembali ke tempat itu. Lu Ye tiba-tiba kehilangan minatnya untuk terus bertanya, tetapi ada pertanyaan lain yang harus dia cari tahu, apa niat Tuan Darah. Kejadian ini dianggap sebagai inisiatif Sueju untuk menolongnya, tetapi tidak peduli posisi mereka atau dendam masa lalu mereka, itu tidak cukup bagi Sueju untuk melakukannya. Lu Ye awalnya mengira dia menginginkan harta karun itu padanya, tetapi sekarang dia memikirkannya dengan saksama dan tampaknya tidak masuk akal, karena dari sudut pandang Sueju, kesenjangan antara kekuatannya tidak terlalu besar, jadi dia sebenarnya tidak yakin untuk menjatuhkannya. Kecuali Sueju meminta sesuatu yang lain. Aku adalah orang yang telah jatuh ke dunia. Hari ini aku akan membantumu, mungkin kamu dapat membantuku di masa depan. Sueju menatapnya sambil tersenyum. Orang ini benar-benar memiliki sesuatu yang lain untuk diminta. Tetapi Lu Ye tidak tahu apa yang ingin dia lakukan untuk saat ini, dan bahkan jika dia bertanya, dia mungkin tidak akan mengatakannya. Jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah yang cukup dulu. Masih ada pertunjukan besar yang bisa disaksikan di saat berikutnya, kata Sueju, lalu memejamkan matanya lagi. Kapal harta karun itu masih bergerak sangat mulus, setidaknya Lu Ye tidak merasakan guncangan apapun. Sampai suatu hari kemudian, ketika Sueju menuntun Lu Ye ke geladak lagi, sebuah pulau yang menjulang tinggi tiba-tiba terlihat. Meskipun dia baru saja menjadi pendatang baru, Lu Ye juga telah menjelajahi lautan dan melihat banyak pulau, tetapi tidak ada pulau yang bisa memiliki ukuran sebesar ini di depannya. Mari kita bicarakan tentang Pulau Bibo, salah satu dari 20 pulau terbesar, yang skalanya kurang dari 1/11 dari pulau ini. Lu Ye segera teringat pulau besar yang ditandai pada peta yang diberikan si Sengya sebelumnya, dan berpikir dalam hati bahwa itu tidak akan menjadi kebetulan, bukan? Mungkinkah itu pulau itu? Tetapi tampaknya tidak ada pulau yang lebih besar dari ini di seluruh lautan sangkar. Yang lebih mengejutkan Lu Ye adalah bahwa ada 9 pilar dewa yang menembus langit di pulau besar ini. Itu langsung masuk ke awan dan tidak terlihat. Itu dimasukkan ke dalam tubuh pulau di bawah, dan tidak diketahui seberapa dalamnya. Sekilas, tampak seperti ada 9 paku besar yang memakukan pulau itu ke laut. Poin utamanya adalah Lu Ye melihat 9 pilar dewa dan merasa familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Pulau Yuan, ini adalah pusat lautan sangkar dan pusat dunia sumber. Suara Sueju tiba-tiba terngiang di telinganya. Lu Ye berpikir dalam hati bahwa ini adalah pulau besar yang ditandai dengan kata yang sangat berbahaya di peta. Tetapi melihat dari kejauhan, tampaknya tidak ada bahaya. Selain itu, jika ada bahaya, mengapa klan darah mengendarai begitu banyak kapal harta karun ke sini? Wah, aku ingat kamu tampaknya adalah putra Xing Yuan. Apakah kamu merasakan kedekatan saat sampai di sini? Sueju tiba-tiba menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Lu Ye mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan itu. Namun, yang tidak diketahui Sueju adalah bahwa dia, putra Xing Yuan, sudah menjadi putra yang memberontak dan telah lama ditinggalkan oleh wasiat itu. Melihat keraguan Lu Ye, Sueju tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Lu Ye bertanya balik, bagaimana seharusnya perasaanku? Sueju menatapnya dengan curiga, seolah-olah dia bertanya-tanya apakah dia berbohong, tetapi tiba-tiba dia diam-diam mengirim pesan, Yuan, aku ditekan di sini. Dalam, Semi Santo dari alam sumber, nama wasiat itu. Mata Lu Ye menyusut, dan dia menatap Sueju dengan tidak percaya, ingin bertanya apakah dia tahu apa yang dia bicarakan. Bahwa kemauan adalah jurang, dan jurang itu ditekan di sini. Tentakel kemauan tersebar di seluruh dunia batin. Jika Anda benar-benar memiliki kebijaksanaan, Anda harus maha tahu dan maha kuasa. Bagaimana Anda bisa ditekan di sini? Tetapi dilihat dari ekspresi Sueju, itu jelas bukan fitnah. Bab 2794 Pengorbanan. Lu Ye tiba-tiba menoleh dan melihat ke 9 pilar surgawi, dan akhirnya teringat mengapa dia merasa begitu akrab. Di bawah bimbingan kehendak itu, dia pergi ke dunia depan untuk membantu seorang ahli formasi bernama Suan Huai untuk memecahkan segel dalam keajaiban. Dalam keajaiban itu, ada pilar surgawi yang mencapai langit, tetapi itu bukan 9, tetapi 1. Momentumnya terlihat seperti yang dapat Anda lihat di depan Anda, dan Anda hanya dapat melihat setengahnya. Bagian bawah pilar surgawi masuk jauh ke dalam kegelapan dan tidak terlihat. Suan Huai telah ditempatkan di sana selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Formasi yang mengejutkan telah menggunakan kekuatan para biksu di muka dunia untuk mematahkan kekuatan kota penyegel di sana. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa itu tidak sekuat kekuatan para biksu di muka dunia yang terbatas, sehingga kemajuannya lambat. Sampai ada tanda-tanda fusi di alam eksternal dan internal, para biksu Tao dapat memasuki alam eksternal tanpa terlalu dibatasi, dan kemudian ada acara besar di mana puluhan ribu Tao berkumpul bersama. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Suan Huai kemungkinan besar akan dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menyingkirkan pilar dewa.
Sayangnya, Lu Ye akhirnya merusak hal yang baik. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa jejak pada pilar dewa ini persis sama dengan larangan Su Yuan, dan ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix. Jadi, apapun yang disegel pilar dewa ini, itu adalah kehendak leluhur naga dan Phoenix. Tentu saja, Lu Ye harus berdiri di pihak-pihak lain tanpa syarat. Pertempuran itu juga merupakan awal dari pengabaiannya oleh kehendak Xing Yuan dan menjadi awal dari pemberontakan putranya. Lu Ye sangat ingin tahu pada saat itu bahwa bagian bawah pilar dewa telah menembus, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mendeteksinya. Tetapi berdasarkan pemandangan di depannya, dia tiba-tiba menyadari. Pilar dewa yang kulihat di awal seperti paku, dari alam permukaan ke alam sumber. Selain apa yang dia lihat di awal, ada 8 segel lainnya. Dengan cara ini, fakta bahwa Yuan disegel dan disegel juga merupakan pekerjaan yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix. Mengapa leluhur itu melakukan ini? Dia adalah firasat masa depan. Apakah dia sudah menduga bahwa keinginan itu akan membahayakan seluruh Xing Yuan? Namun, karena dia memiliki metode yang sangat ajaib, mengapa dia hanya bertahan hidup dan meninggalkan kekacauan seperti itu? Untuk sesaat, banyak pikiran muncul di benak Lu Ye, tetapi dia tidak dapat memikirkan alasan apapun. Satu-satunya hal yang dapat dia pastikan sekarang adalah Yuan bermaksud untuk melarikan diri. Jadi sejak lama, dia mulai secara diam-diam membimbing Xuan Huai untuk bertindak di dunia nyata. Dan seluruh Xing Yuan seharusnya tidak menjadi satu Xuan Huai yang melakukan ini. Ada 8 tempat lain yang tidak diketahui yang sesuai dengan 8 pilar surgawi yang seperti paku di langit. Dengan ide prasyarat seperti itu, Lu Ye mengamati 9 pilar surgawi itu lagi dan menemukan bahwa mereka memang menunjukkan tanda-tanda kelonggaran. Penggabungan dunia luar dan dunia internal kemungkinan besar terkait dengan kelonggaran segel di sini. Lu Ye tidak bisa menahan perasaan tergerak hatinya lagi. Jika dia benar, maka selama dia terus memanjat pilar surgawi ini, dia akan selalu dapat kembali ke permukaan atau alam batin untuk sesaat. Wah, suara Sui Jiu tiba-tiba terdengar, apa yang kamu pikirkan? Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan dan tidak menjawab. Meskipun idenya bagus, dia seharusnya tidak dapat melakukannya, karena dia mencobanya ketika dia datang ke alam sumber. Setelah melampaui ketinggian tertentu, dia tidak akan dapat naik lagi. Oleh karena itu, rencana untuk memanjat pilar surgawi seharusnya tidak berhasil. Namun, pasti ada cara lain untuk meninggalkan alam sumber, kalau tidak, dia tidak akan melihat San He Qi sejak awal. Tidak peduli apa yang kau lihat nanti, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Jika kau melakukan gerakan yang tidak normal, kau tidak hanya akan mati, tetapi aku juga harus dikubur bersamamu. Sui Ju tiba-tiba mengingatkan lagi, dan melihat Lu Ye masih tidak menanggapi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kau mendengarnya. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, apa yang akan terjadi. Dia hanya mendengarkan nada bicara Sui Jiu, dan apa yang terjadi kemudian kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Lihat saja, Sui Ju mendengus dingin. Saat berbicara, ratusan kapal harta karun dari klan darah telah berangkat ke Yuandao. Ketika mereka mencapai sebuah lubang besar, lubang itu sedikit lebih dalam dan bau darah membumbung ke langit. Meskipun mereka jauh, itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Lu Ye tidak berani bertindak gegabah ketika dia berada di depan orang setengah suci, jadi dia tidak tahu apa isi lubang itu. Tepat saat dia kebingungan, Sui Tianxing berkata dengan ringan, mari kita mulai. Patuhi perintah suci. Sebuah teriakan datang dari kapal-kapal harta karun dari segala arah, dan kemudian ratusan kapal harta karun perlahan-lahan terbang berputar-putar dan mengelilingi lubang besar itu. Di kapal harta karun tempat Lu Ye berada, pintu kabin terbuka, dan sosok-sosok berjalan keluar darinya dengan mati rasa dan putus asa. Mata Lu Ye tiba-tiba menyusut. Karena sosok-sosok yang keluar dari kabin ini semuanya adalah ras manusia, tetapi pada saat ini, baik pria maupun wanita tampak malu, dan tergantung pada postur mereka, mereka tidak diragukan lagi ditanami dengan batasan. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat kultivasi mereka, mereka sulit untuk mengaktifkan kekuatannya. Beberapa biksu dari klan darah menyerbu ras manusia ini seperti domba yang digiring, menangis, memohon belas kasihan, dan mengutuk dari kerumunan, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, itu akan menarik pemukulan dari para biksu dari klan darah itu. Melihat ini, darah Lu Ye tiba-tiba menjadi dingin. Melihat lubang besar di depannya, dia segera menyadari apa yang akan dia lakukan. Sejak dia bertemu Xia He, dia mendengar darinya bahwa di dunia sumber ini, suku-suku asing menganggap ras manusia sebagai bahan untuk pengorbanan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyaksikan pemandangan ini suatu hari. Banyak ras manusia yang ditangkap didorong ke tepi kapal, dan didorong ke dalam lubang raksasa oleh para biksu dari klan darah, dan sosok mereka jatuh ke dalamnya, seolah-olah mereka ditelan oleh mulut seekor binatang, dan menghilang. Setiap kapal harta karun dipenjara dengan banyak ras manusia yang ditangkap. Pada saat ini, melihat dari kejauhan, sosok-sosok yang jatuh dari lubang besar itu sepadat tetesan air hujan. Wajah Lu Ye muram, menahan rasa tidak nyaman yang kuat di hatinya, dan celoteh Sui Jiu terdengar di telinganya, tenanglah, jangan impulsif. Identitas Lu Ye saat ini adalah budak darahnya. Jika Lu Ye benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh, dia pasti akan melibatkannya. Di dunia batin, dia adalah salah satu dari 10 penguasa kota yang terkenal, tetapi di dunia sumber ini, dia benar-benar bukan apa-apa. Tentu saja, Lu Ye tidak akan melakukan hal bodoh. Meskipun dia bersimpati dengan pengalaman ras manusia ini dan membenci klan darah, dia belum kehilangan akal sehatnya. Sui Tianxing ada di sini. Jika Anda benar-benar tidak bijaksana, Anda pasti mencari kematian. Jadi dia tidak punya cara lain selain menonton adegan ini. Pada saat ini, Sui Tianxing tiba-tiba mendengus dingin, dan napasnya tiba-tiba menjadi berbahaya.
Lu Ye terkejut dan secara naluriah berpikir bahwa dia telah mengungkapkan sesuatu, tetapi dia tidak menyangka Sue Tianxing melambaikan tangannya dan cahaya darah bergegas ke arahnya. Di kehampaan di sana, dengan darah yang mengalir, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Berpakaian hitam, berambut putih, bilah tajam seperti bulan sabit di bawah kakinya berputar perlahan, dan apinya terang. Si Seng Yalah yang meninggalkan laut belum lama ini. Sudah kubilang siapa yang menyembunyikan kepala dan ekornya. Ternyata itu adalah Kakashi. Sue Tianxing melengkungkan bibirnya dan menatap si Seng Ya sambil tersenyum. Wajah si Seng Ya tenang, dan kecepatan putaran pisau langit yang hancur di bawah kakinya meningkat secara signifikan, menunjukkan kegelisahan batinnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyanya. Sue Tianxing berkata dengan ringan, karena Kakashi ada di sini, kamu seharusnya sudah menebak, jadi mengapa repot-repot bertanya langsung? Si Seng Ya mengerutkan kening, hatinya hancur, dan semuanya memang sama seperti yang dia pikirkan. Sue Tianxing berkata, masalah ini juga baik untuk saudara Si, jadi mengapa kamu harus menunjukkan wajah yang buruk seperti itu? Tren saat ini adalah, saudara Si akan bertarung sampai mati atau menikmati hasilnya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Si Seng Ya masih terdiam. Dari sudut matanya, dia melewati Sue Tianxing dan menatap Lu Ye. Dia benar-benar bingung. Sudah berapa lama sejak dia melihatnya? Mengapa Lu Ye datang ke sini? Dan dia bisa tetap berada di kapal dengan aman. Dia tidak bisa mentolerir apapun yang dia pikirkan, dan telinganya sudah dikelilingi oleh banyak panggilan untuk meminta bantuan. Para biksu manusia yang sangat ingin melihat si Seng Ya di sini, dan segera tampak melihat Fajar dalam situasi putus asa, berteriak untuk menyelamatkanku. Saudara Si, ayo pergi. Jika kamu tetap di sini dalam 10 napas, aku akan pergi dan membantai pulau manusia. Sue Tianxing menatap si Seng Ya dengan ringan. Meskipun dia pada dasarnya dapat yakin bahwa orang setengah suci dari ras manusia ini tidak akan dan tidak berani merusak hal-hal baik di pihaknya, dia tidak akan dapat melakukan perilaku impulsif apapun ketika pikirannya sedang panas. Dia adalah seorang setengah orang suci dari klan darah, tetapi dia masih cukup takut pada si Seng Ya. Satu-satunya manusia setengah orang suci yang bertahan hidup hingga hari ini bukanlah karena ketidaktahuannya akan dunia, tetapi karena kekuatannya sendiri yang kuat. Begitu Sue Tianxing mengatakan ini, si Seng Ya tidak bisa lagi memaksanya untuk tinggal. Dia menatapnya dalam-dalam, dan tubuhnya berubah menjadi api dan menghilang. Memohon belas kasihan dan bantuan jauh lebih keras. Di kapal harta karun, sosok manusia terus jatuh ke dalam lubang besar. Itu berlangsung selama 1 batang dupa penuh sebelum berhenti. Bahkan setelah banyak klan darah yang kuat terbang keluar dan mendarat di tepi lubang raksasa, masing-masing membentuk segel, menggumamkan kata-kata, seolah-olah berdoa, atau melakukan ritual misterius. Sue Tianxing melintas dan datang ke puncak lubang besar, dengan ekspresi saleh dan hikmat. Kemudian ada gelombang kekuatan yang hebat. Di bawah lubang besar, vitalitas yang pada tiba-tiba menghilang di area yang luas, dan bau darah yang sudah kental menjadi lebih kuat. Cahaya darah yang terlihat oleh mata telanjang membumbung ke langit dari lubang besar, dan berubah menjadi 9 warna darah seperti spiritualitas, dan menyapu ke segala arah. Seperti 9 naga panjang, 9 sinar berwarna darah ini secara akurat melilit 9 pilar dewa yang mencapai langit. Bumi berguncang, seluruh pulau abis berguncang. Sebelum Lu Ye dapat pulih dari ketidakberdayaan dan kesedihannya, dia melihat 9 pilar dewa bergetar. Amplitudo guncangannya tidak terlalu besar, tetapi 9 pilar dewa ini terlalu besar, jadi meskipun hanya amplitudo yang sedikit, itu menyebabkan reaksi yang sangat besar. Kekacauan di pulau abis disebabkan oleh 9 pilar dewa ini. Gerakan ini terus berlanjut, dan butuh waktu setengah jam untuk berhenti sampai tidak ada vitalitas di lubang besar itu dan tidak ada darah yang meluap. Naga berwarna darah yang melilit pilar dewa juga menghilang pada saat yang sama. Lu Ye mengerutkan kening ketika melihatnya. Hanya dari apa yang kulihat di depanku, apa yang disebut pengorbanan itu tampaknya mengguncang Feng Zhen di sini dengan bantuan vitalitas dan darah umat manusia. Dia tidak tahu seperti apa pengorbanan-pengorbanan sebelumnya, tetapi kali ini jelas seperti ini. Mengapa ini terjadi? Siapapun ras manusia telah memprovokasi siapa? Apakah darah biksu dari ras lain tidak memiliki efek seperti itu? Salah jika mengatakan bahwa ras manusia lemah. Setidaknya masih ada si Seng Ya pada ras manusia, dan ras laut bahkan tidak memiliki Semi Santo. Bab 2795 Kota Segel 9 Pilar. Itu akan segera datang. Tepat saat Lu Ye sedang berpikir, Sueju tiba-tiba berbicara dengan lembut dan menatap ke langit. Lu Ye berbalik dan melihat bahwa semua klan darah berada di posisi yang sama dengan Sueju, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Tepat saat dia bertanya-tanya apa yang diharapkan oleh klan darah ini, seberkas cahaya kecil tiba-tiba menyala dari langit, lalu cahaya itu jatuh seperti meteor, dan arah jatuhnya adalah pulau abis. Jika demikian, itu akan baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah Lu Ye benar-benar merasakan jejak aura harta karun dari cahaya itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pengorbanan telah selesai, jadi sudah waktunya untuk menghargai momen itu. Ini adalah hadiah dari keinginan untuk berkorban kepada klan darah. Beginilah harta karun di dunia sumber dan bahkan semua harta karun berasal. Seberkas cahaya kecil hanyalah permulaan. Setelah seberkas cahaya kecil ini, 7 atau 8 sinar cahaya lahir satu demi satu, dan setiap sinar cahaya adalah jatuhnya harta karun. Para biksu dari klan darah terbang keluar dan menyimpannya tanpa menunggu harta karun ini jatuh ke pulau abis. Adapun bagaimana harta karun ini akan didistribusikan di masa depan, itu adalah masalah dalam klan darah. Lu Ye merasa sedikit gatal ketika melihat ini, karena jika semua harta karun ini jatuh ke tangannya dan ditelan oleh pohon bakat, buah dari 10.000 manik racun pasti akan tumbuh dengan baik.
Sue Tianxing telah berdiri di sana tanpa bergerak. Seorang pria kuat setengah suci seperti dia tidak diragukan lagi telah kehilangan minat pada harta karun itu. Baru pada suatu saat ketika bola cahaya seperti matahari yang terik muncul di langit lagi, Sue Tianxing tertawa keras dan membubung ke langit. Itu hanya karena bola cahaya ini bukanlah harta karun, tetapi harta karun sungguhan. Sebelum harta karun itu jatuh terlalu banyak, Sue Tianxing telah memegangnya di tangannya. Setelah dia mengingatnya kembali, Lu Ye dapat melihat dengan jelas harta karun seperti apa yang telah dia dapatkan. Itu adalah tongkat pendek, yang panjangnya lebih dari setengah kaki, tebalnya 3 jari, dan ada banyak pola misterius pada tongkat itu, melingkar seperti naga, tampak sangat misterius. Sue Tianxing kehilangan kegembiraan yang baru saja dimilikinya, mengerutkan kening dan menatap harta karun yang tampak seperti tongkat pendek, dengan alis muram di antara kedua alisnya. Harta karun ini tidak diragukan lagi bukan jenis yang diinginkannya. Namun, hadiah semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan jika dia mau, jadi meskipun dia tidak punya pilihan selain menerimanya, itu pada akhirnya adalah harta karun. Pengorbanan pada klan darah telah berakhir, dan semua manfaat yang pantas mereka dapatkan telah diperoleh, jadi tidak perlu tinggal di sana. Sue Tianxing pergi lebih dulu, dan dia tidak perlu bertanggung jawab atas hal berikutnya. Kapal harta karun klan darah akan kembali. Beberapa hari kemudian, di luar laut, Lu Ye dan Sue Ju duduk berhadapan di tempat yang tidak berpenghuni. Setelah Sue Tianxing pergi, Sue Ju segera meninggalkan armada. Dia adalah pendatang baru. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak memiliki status yang tinggi. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah vampir, jadi dia ingin pergi secepat yang dia inginkan. Perburuan sudah berakhir, sisanya adalah pengorbanan dari semua ras. Kamu telah melihat situasi pengorbanan klan darahku. Situasi pengorbanan ras lain pada dasarnya sangat berbeda. Sue Jue memurnikan ikan tao untuk mengisi kembali kekuatan taonya sendiri sambil mengobrol dengan Lu Ye. Tetapi ku dengar bahwa aku tidak mendapatkan banyak hadiah selama pengorbanan sebelumnya, dan harta karun itu sangat langka. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun, setiap ras tidak akan hanya memiliki sedikit harta karun. Kali ini keberuntungan klan darah cukup bagus. Dia benar-benar mendapatkan harta karun, yang mungkin ada hubungannya dengan pelonggaran Feng Shen. Lu Ye mengerutkan kening dan berkata, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Feng Shen itu? Sue Ju menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak, aku hanya mendengar beberapa informasi dari vampir. Katakan padaku, lihat. Sue Ju memilah-milah pikirannya sejenak dan berkata, dikatakan bahwa Xing Yuan awalnya adalah satu, dan tidak ada perbedaan antara dunia luar dan dunia sumber. Xing Yuan hanyalah Xing Yuan. Alasan mengapa sekarang ada terkait dengan kota segel 9 pilar di Pulau Abis. Ada orang-orang kuat yang menggunakan kekuatan kota segel untuk memisahkan Xing Yuan dan mengubahnya menjadi 3 alam. Sosok leluhur naga dan Phoenix segera muncul di benak Lu Ye. Jika berita yang diterima Sue Ju benar, maka orang yang disebut kuat itu tidak diragukan lagi adalah leluhur itu. Mengapa kau melakukan ini? Tanyanya. Sue Ju berkata, orang-orang setengah suci dari klan darah menduga bahwa ini mungkin untuk Feng Zhen Yuan. Kau juga telah berlatih dari alam awal, dan merupakan putra Xing Yuan. Kau seharusnya tahu lebih dari siapapun tentang bahaya Yuan. Jika kau tidak membaginya ke dalam 3 alam, kesadaran Yuan mungkin telah lahir sangat awal dan tidak akan tertunda sampai hari ini. Lu Ye dalam kabut saat mendengarnya. Sue Ju berkata, biarkan aku katakan, semakin banyak orang kuat yang mengikis abis, semakin cepat kesadarannya akan lahir. Oleh karena itu, orang kuat itu akan mengubah alam sumber menjadi sangkar dan menjebak abis di sini. Dengan cara ini, bahkan jika suatu hari ia benar-benar menciptakan kesadaran, ia tidak akan bisa pergi. Lu Ye mengerutkan kening dan berkata, tetapi pengorbanan sebelumnya jelas mengguncang kota Feng Zhen. Pendeta pengorbanan dari suku lain seharusnya demikian. Apakah mereka membantu Yuan keluar dari kesulitan? Sue Jiu berkata, itu bukan membantu jurang, itu adalah menolong diri sendiri. Laut sangkar adalah sangkar ras manusia Anda, dan dunia sumber juga merupakan sangkar ras lain. Belum lagi hal lainnya, siapa yang rela terperangkap di sini selama sisa hidup Anda? Itulah sebabnya mereka ingin mendobrak penutupan kota. Mereka tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi mereka tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Jika mereka menginginkan kebebasan, mereka harus membayar harganya. Mengapa harus ras manusia? Ras lain tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk pengorbanan. Sue Ju menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu ini, tetapi saya mendengar bahwa semua ras telah menggunakan ras lain untuk pengorbanan di masa lalu, tetapi mereka tidak berguna, jadi mereka hanya bisa menjadi ras manusia. Saya kira orang yang mendirikan 9 pilar dan menyegel kota adalah ras manusia. Begitu kata-kata ini keluar, hati Lu Ye tergerak. Meskipun leluhur naga dan Phoenix mewariskan 2 ras utama leluhur naga dan Phoenix di Star Abyss, sejauh yang dia tahu, leluhur ini memang ras manusia. Namun meskipun begitu, tampaknya tidak ada hubungan langsung dengan bahan pengorbanan yang pasti manusia. Dari perspektif ini, jika kota segel 9 pilar dihancurkan, Xing Yuan mungkin akan kembali ke keadaan paling primitifnya. Pada saat itu, dunia batin dan dunia sumber akan terintegrasi menjadi satu, dan tidak akan ada perbedaan antara ketiga alam. Sebenarnya ada tren seperti itu sekarang. Ada tanda-tanda integrasi antara dunia batin dan dunia sumber, dan ini juga terpengaruh. Inilah alasan mengapa Lu Ye dan Sue Ju datang ke dunia ini. Tetapi aku masih tidak dapat memahami mengapa darah ras manusia dapat merusak segel. Lu Ye tidak dapat memahaminya. Sue Ju merentangkan tangannya dan tampak seperti Anda bertanya kepada saya siapa yang saya tanya. Karena Yuan membenci ras manusia, darah ras manusia dapat membuatnya merasa bahagia dan membuat kebijaksanaan spiritualnya lahir lebih cepat.
Tiba-tiba terdengar suara. Lu Ye dan Sue Ju sama-sama terkejut. Namun, Lu Ye segera tersadar dan menundukkan tinjunya, orang suci. Sue Ju menatap sosok yang tiba-tiba berjalan keluar dari samping, dan menatap Lu Ye, menatapnya meminta bantuan. Lu Ye tertawa diam-diam. Ini benar-benar perubahan Feng Shui. Dia pernah menjadi sasaran Sue Tianxing sebelumnya, dan Sue Jiu lah yang menyelamatkannya. Sekarang si Sengya ada di depannya, giliran Sue Jiu yang duduk di atas lilin. Untungnya, si Sengya hanya melirik Sue Ju dengan acuh tak acuh dan kemudian menarik kembali tatapannya. Sue Ju menghela napas panjang dan menenangkan hatinya. Aku sudah lama mendengar bahwa manusia setengah suci ini tidak peduli dengan dunia, tetapi manusia setengah suci itu masih berada di bawah tekanan di hadapanku. Apakah kamu baik-baik saja? Si Sengya menatap Lu Ye Wen dan berkata. Lu Ye dengan cepat menjawab, jika kamu punya waktu, Tuan Suci akan mengkhawatirkannya, aku tidak akan melakukan apapun. Alasan mengapa si Sengya muncul di sini jelas karena dia melihatnya di Yuandao sebelumnya, dan dia tidak dapat memahami situasinya dan tidak merasa nyaman, jadi dia mengikutinya secara diam-diam. Ini Sue Jiu. Aku datang dari dunia batin bersamaku sebelumnya, dan dia. Aku adalah saudara yang sama dengan Lu Ye. Sebelum dia secara tidak sengaja pingsan oleh Sue Tianxing, aku membiarkannya menyamar sebagai budak darah. Sue Ju buru-buru mengambilnya sebelum Lu Ye selesai berbicara. Lu Ye meliriknya dengan santai, terlalu malas untuk mengungkapnya. Si Sengya jelas tidak akan mempercayai omong kosongnya, tetapi dia tidak berniat menyelidikinya. Dia hanya harus memastikan bahwa Lu Ye baik-baik saja. Orang suci. Lu Ye menatap si Sengya, apa yang kau katakan tadi? Meskipun itu hanya tebakanku, seharusnya tidak ada yang salah. Dunia sumberku telah berada di sekitar lautan kurungan selama ratusan ribu tahun. Aku telah mengamatinya sejak lama. Sambil berbicara, dia melirik Sue Ju lagi, jadi pada dasarnya benar bahwa spekulasi di luar bahwa Zhou Shu Fengzhen berasal dari ras manusia, dan itu pada dasarnya benar. Yuan membenci ras manusia, jadi situasi ras manusia di dunia sumber sangat sulit. Jika suatu hari 9 pilar kota itu hancur, apakah ketiga alam itu benar-benar akan menyatu? Ada kemungkinan besar bahwa ketika ketiga alam itu bersatu, kesadaran leluhur mungkin akan sepenuhnya lahir. Kau harus bersiap lebih awal. Lu Ye Moran, meskipun si Sengya mengatakan itu, dia tidak tahu harus bersiap apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus memperkuat dirinya sendiri. Identitasnya sebagai putra pemberontak telah dikonfirmasi dan telah ditinggalkan oleh Yuan. Suatu hari, jika Yuan benar-benar memiliki kesadaran, maka dia akan berada dalam masalah di Star Abyss. Setelah si Sengya selesai berbicara, dia hendak pergi, tetapi Sue Ju berkata dengan tergesa-gesa, beranikah kau bertanya kepada Saint Lord, bagaimana kau bisa meninggalkan alam sumber? Si Sengya tidak ingin memperhatikannya. Setelah bertahun-tahun di alam sumber, dia telah melihat banyak metode kejam dari ras asing. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras asing manapun, terutama ras darah. Tetapi setelah memikirkannya, ini mungkin bukan hanya apa yang ingin diketahui Sue Jiu, jadi dia berbicara, aku tidak tahu, tetapi menurut situasi saat ini, ketika tiga alam bersatu, tidak akan ada alam sumber. Maksudku, aku tidak perlu terburu-buru meninggalkan alam sumber. Aku tidak tahu apakah Tuan Suci. Sue Ju tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, langit dan bumi tiba-tiba berdengung. Kemudian badai berubah. Mereka bertiga terkejut dan mendongak bersama. Mereka melihat bayangan berkumpul di bawah langit. Bayangan itu mengalir dengan kokoh, seperti naga hitam yang berenang, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tampak seperti rantai yang tidak terlalu kokoh. Lu Ye melihatnya dengan saksama dan tidak bisa menahan rasa terkejut, karena semakin dia melihat bayangan itu, semakin dia merasa itu seperti rantai, dan dia telah melihat rantai seperti itu sebelumnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.